Di dalam takbiratul ihram kita sunnah mengangkat tangan itu biar berbarengan. Yang pertama hati kita mengagungkan Allah di dalam mengucapkan niat sholat, dan juga lidah kita mengagungkan Allah dengan mengucapkan takbir. Nah, terus tubuh kita, gerakan kita apa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengangkat kedua tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, ada umur serta hidayah dan taufiknya, sehingga malam hari ini kita dapat hadir duduk kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga duduknya kita untuk talabul ilmi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan dari dalam kehidupan kita, memudahkan segala urusan kita dan mengabulkan hajat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Bapak yang saya muliakan, lanjutkan pasal selanjutnya setelah kita bahas kemarin tentang faslun yusallu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Disunnahkan kita mengangkat kedua tangan kita di dalam sholat itu di 4 tempat. Jadi sunnahnya kita mengangkat tangan ketika sholat itu kapan saja. Di sini dijelaskan bahwasanya mengangkat tangan itu di dalam sholat termasuk sunnah hayat. Sunnah hayat. Karena kan kemarin di dalam sholat itu ada 2 sunnah. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu nanti kalau nggak kita kerjain tetap sah sholatnya. Cuman nanti disunahkan lagi untuk nampilnya dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat kita nggak kerjain, sholat kita tetap sah. Nah, dan juga kalau kita tinggalin nggak usah pakai sujud sahwi. Nah, ini diantara sunnah hayat di dalam sholat itu adalah mengangkat kedua tangan ya, di 4 tempat ini. Bahwasannya hikmah kita di dalam sholat itu mengangkat kedua tangan adalah, kalau kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ta'zimuhu ta'ala haitsu jama'a baina i'tiqadil qalbi wa nutqil lisan al-mutarajjim anhu wa amalil arkan. Ya. Jadi ini kan kita kalau mau sholat nih, istilahnya tuh sebelum sholat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam takbiratul ihram kita sunnah mengangkat tangan itu biar berbarengan. Yang pertama hati kita mengagungkan Allah di dalam mengucapkan niat sholat, dan juga lidah kita mengagungkan Allah dengan mengucapkan takbir. Nah, terus tubuh kita, gerakan kita apa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengangkat kedua tangan. Ya. Begitu juga di antara hikmah mengangkat kedua tangan itu al-isyara ila tarhi ma siwahu ta'ala wal iqbal bi kulliyatihi ala salatihi. Ada pendapat juga mengatakan mengangkat kedua tangan di dalam salat itu sebagai isyarah bahwasanya kita ini pasrah akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jiwa raga kita ya di dalam salat. Sama kayak orang misalkan dia ketangkap sama polisi, kan istilahnya dia mengangkat tangan, artinya ya udah pasrah, udah nggak bakal melawan, nggak bakal kabur, diangkat kedua tangan. Begitu juga isyarat orang yang sholat. Begitu juga al-isyara ila raf'il hijab bainal 'abdi wa bainar rabbih. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya isyarah untuk mengangkat hijab. Ya, kita angkat kedua tangan kita itu adalah isyarat untuk mengangkat hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sholat itu kita akan menghadap Allah. Jadi istilahnya itu kita ngangkat kedua tangan kita.
Ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau dulu nih orang-orang kafir Quraisy itu kadang naruh patung berhalanya di ketiaknya. Makanya istilahnya kita sunnah itu sholat angkat tangan tetap. Artinya kita terbebas daripada berhala-berhala yang suka diumpetin oleh orang kafir Quraisy. Nah, kapan itu kita disunnahkan mengangkat kedua tangan kita? Yang pertama, inda takbiratil ihram. Nah, yang pertama itu adalah ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Jadi yang rukun sholat cuman bacaan takbirnya. Ngangkat tangannya hukumnya adalah sunnah. Ya, dan sudah saya jelaskan juga pertemuan sebelumnya, yaitu mengangkat tangan kita itu dengan memulai kita mengucapkan takbir. Jadi pas kita ngomong Allah, itu tangan udah mulai ngangkat. Ya. Wa intihauhu ila intiha'il takbir. Ya, dan selesai ya, terakhir ngangkat kita itu dibarengin dengan terakhirnya takbir. Terakhir takbir lafaz bar, kalimat Allahu Akbar. Ya, jadi selesai ngangkat dengan selesai takbir Allahu Akbar. Itu tata cara yang afdol. Dan juga disunnahkan kita ketika mengangkat kedua tangan kita itu ya, jari-jari kita ini enggak terlalu rapat, tapi direnggangin ya, agak renggang, dan juga agak mencondongkan ujung jarinya ke kiblat ya. Dan jempol serta telunjuk ini sejajar dengan telinga ya, jempol dan telunjuk sejajar dengan telinga. Jadi pertama disunnahkan kita mengangkat ya, kedua tangan kita di dalam sholat itu inda takbiratul ihram. Terus yang kedua wasaniha indar ruku. Ya, disunnahkan kita mengangkat kedua tangan kita itu ketika hendak untuk turun ke ruku. Jadi pas selesai baca surat kita mengucapkan Allahu Akbar sambil turun ke ruku. Ya, indal huwir ruku. Fayabtadi ar-rafi fihi ma ibtida'i takbir. Jadi kita berdiri itu udah mulai takbir. Ya. Inda ibtida'il huwi wa la yudimu ila intihai bi annahu idza hada qafahu mankibaihi inhana. Ya, arsala yadayhi. Nah, dan juga ketika ruku itu ya, jangan sampai kita selesai takbir itu barengan dengan pas rukunya. Soalnya tangan kita ini bakalan taruh di mana? Di dengkul. Ya, artinya pas Allahu Akbar, nah ini udah kedungkul. Ya, jangan sampai kita barnya terlalu panjang jadi tangan kita nih kelamaan ditemunin ya istilahnya. Ya. Nah, itu yang keduanya ketika kita hendak untuk ruku. Wasalisuha indal i'tidali. Dan yang ketiga disunnahkan kita mengangkat kedua tangan ketika bangun dari ruku, yaitu mau ke i'tidal. Itu dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, tangan kita angkat lagi. Nah, itu juga sama. Mulai kita angkat tangan mulai daripada bangun ke ruku. Nah, selesai kita berdiri berarti selesai juga sami Allahu liman hamidah. Nah, di situ ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tangannya sunnah sedekap lagi, ada yang mengatakan tangannya diturunin ke bawah. Ya. Nah, itu nggak jadi masalah. Kalau kita mau sedekap lagi boleh. Ya. Kalau diturunin ke bawah juga nggak jadi masalah. Nah, jadi kalau sedekap lagi itu istilahnya ya supaya menjaga agar i'tidal kita bisa tumakninah. Soalnya takut kalau tangan kita diturunin ke bawah, ya kita ntar mau langsung sujud. Nah, tangan kita belum tumakninah tuh kita udah mau langsung sujud. Atau kadang dia abas main-main tangannya ketika ruku itu, ya belum diam seukuran subhanallah, ya tangannya masih gerak. Nah, dia udah turun ke sujud. Nanti nggak ada tumakninah sehingga hilang daripada rukun sholatnya. Ya. Nah, itu yang ketiga wahidal i'tidal. Warabiuha, dan yang keempatnya indal qiyami minat tasyahudil awal. Disunnahkan kita mengangkat kedua tangan yang terakhir itu ketika kita bangun dari tasyahud awal. Ini yang banyak istilahnya
suka terkecoh. Kadang setiap bangun dari sujud itu angkat tangan lagi, enggak sunnah. Sunnahnya itu ketika kita bangun dari tasawuf awal, ya. Jadi rakaat pertama sama rakaat kedua nih bangun, udah nggak usah angkat tangan lagi, itu langsung sedekah. Tapi kalau tasyahud, ya kita sunnah nanti ngangkat tangan lagi. Allahu Akbar itu mengangkat tangan lagi. Ya. Kenapa? Lil ittiba, ya, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau shalla min qu'udin ustuhiba lahu raku inda takbir akibat tasyahudil awal. Ya, fa takbir bil qiyamil ghalib wa la yusanu raf'ul yadaini fi ghairi hadhil mawadi'il arba'ah kal qiyam min jalsatil istirahah wa min as-sujud. Jadi di selain 4 tempat ini kita enggak disunnahkan mengangkat tangan di dalam sholat. Kayak orang bangun dari duduk istirahat, artinya nih habis sujud kedua dia mau bangun ke rakaat berikutnya kan sunnah jalsatul istirahah, ya. Jadi ini kita kalau habis sujud jangan langsung berdiri, tapi duduk dulu. Itu dinamakan jalsatul istirahah, duduk istirahat, ya. Jadi ketika kita habis sujud, nah jadi posisi dalam keadaan duduk baru kita berdiri. Saya contohin begini. Ini kalau misalkan kita sujud, kadang-kadang orang yang begini langsung, ya. Sunnahnya kalau dari sujud itu kita begini dulu, duduk, baru bangun. Nah, itu namanya tadi jalsatul istirahah. Yang begini namanya jalsatul istirahah. Jadi kalau misalkan dari sujud langsung begini, nah itu nggak ada jalsatul istirahahnya. Ya, walaupun istilahnya bukan rukun, tapi itu sunnah kalau kita kerjain yang menambah kesempurnaan sholat kita, ya, jalsatul istirahah. Nah itu jalsatul istirahah setiap kali kita sholat yang nggak ada tasawufnya, sunnah untuk melaksanakan jalsatul istirahah, ya. Qala Sulaiman Jamal wa an Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu anna ma'na an-nahar fi qoulihi ta'ala wanhar ay yarfa' yadayhi fi takbir ila nahrihi. Ya, bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam surat Al-Kautsar itu, ya, inna a'tainal al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini tafsiran Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, wanhar itu artinya adalah mengangkat kedua tangan sampai lehernya, ya, di dalam sholat. Tapi kalau tafsir yang masyhur itu wanhar itu adalah apa? Nyembelih kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Haknya hak kecil. Nah, berbeda dengan surat Ad-Duha. Kalau Ad-Duha wanhar itu menghardik. Kalau ini wanhar yaitu menyembelih hewan kurban. Fasholli, maka sholatlah, yaitu Idul Adha, rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelih hewan kurban. Jadi itu termasuk surat yang menyatakan tentang Idul Kurban, ya, fasholli li rabbika wanhar. Dibutuhkan di akhir zaman ini. Jadi wiridan yang paling dibutuhkan di antara wiridan yang layak untuk banyak diamalkan di akhir zaman ini adalah sholawat. Bahkan guru saya pernah bicara, Nabi Abdullah bin Abdurrahman Al-Khudor, ya, beliau bicara di dalam ceramahnya itu, kata beliau, ada seorang bermimpi ketemu Rasulullah SAW di zaman ini, zaman sekarang. Terus seorang itu nanya, ya Rasul, ini solusi buat wabah ini apa? Solusi buat wabah ini, corona ini apa? Terus Nabi ngasih tahu di dalam mimpinya itu, ya tentunya yang mimpinya adalah orang soleh, mungkin min auliyaillah. Ya, dan beliau nih yang ngucapin, yang cerita ini bukan, dan termasuk orang yang soleh, bukan orang yang suka bohong, ya, bukan cuma sekedar ceramah yang lucu, enggak, emang benar-benar soleh, alim. Ya, kata beliau solusi untuk menjauhkan diri, menyelamatkan diri atau mengangkat virus corona ini, banyakin baca sholawat kepada aku. Nabi yang ngomong langsung kepada orang soleh tersebut di dalam mimpinya, suruh banyakin baca sholawat. Karena sholawat itu manfaatnya banyak, ya, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Bahkan sholawat itu syekhun man la syekhlah. Jadi termasuk guru bagi orang yang gak punya guru. Jadi bisa menjadi murabbi, yang
bisa membimbing dia. Banyak baca salawat bisa membimbing orang itu keluar dari kegelapan menuju cahaya.